Shalom, selamat pagi. Kembali bersama saya mendengarkan renungan. Biarlah renungan ini boleh menjadi rema. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan kami boleh bangun. Kami sangat bersyukur buat setiap berkat Tuhan yang luar biasa. Sebentar kami mau mendengarkan renungan. Biarlah ini boleh menjadi satu rema dalam hidup kami dan kami boleh mengaplikasikannya dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara buat hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Judul renungan saya pada pagi hari ini saya beri judul adalah kematian rohani. Beberapa minggu ini Bapak Gembala itu sedang membahas tentang yang namanya virus zombie ya. Kalau kita berbicara tentang virus ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, virus adalah mikroorganisme yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Contohnya adalah penyebab penyakit seperti cacar, influenza, dan rabies. Jadi dapat disimpulkan bahwa virus itu disebabkan oleh hal-hal yang tidak terlihat atau hal-hal yang sepele. Saya ulangi bahwa virus itu disebabkan oleh hal-hal yang tidak terlihat atau hal-hal yang sepele. Jadi begitu juga di dalam kehidupan rohani. Virus zombie terkadang tanpa kita sadari kerap kali selalu mengintai hidup kita. Kalau kita lengah dan kalau kita sudah terkena virus tersebut, lambat laun kita akan mengalami yang namanya kematian rohani. Contoh virus nih ya, yang bisa menyebabkan kematian rohani. Pertama, kesibukan yang over. Kesibukan di mana kita merasa nggak ada waktu bersekutu dengan Tuhan. Bangun pagi nggak berdoa, langsung lihat handphone dan doa cuma sekedarnya. Langsung sibuk ini itu dan hanya menjadikan doa sebagai mantra. Ingat ya Bapak Ibu, doa ini kadang-kadang ketika kita terkena virus zombie, doa ini kita anggap sebagai mantra Bapak Ibu. Tahu kan mantra? Mantra itu adalah sesuatu yang kita ucapkan, yang kita harapkan itu terjadi, yang biasanya dikerjakan oleh setan. Ya gitu loh. Jadi boleh saya ulangin bahwa sebenarnya kadang-kadang ketika kita terkena virus zombie ya udah pagi-pagi kita bangun nggak doa, doanya itu cuma sekedar langsung lihat handphone, sibuk ini itu dan ingat kita akan menjadikan doa sebagai mantra, bukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, mulai malas membaca Alkitab. Ini otomatis sih, kalau kita udah mulai yang namanya gak ada hubungan yang baik sama Tuhan, pasti malas baca Alkitab. Yang ketiga, mulai malas datang ke persekutuan atau ibadah tengah minggu. Ya, camkan ini baik-baik karena saya yakin ini semua berkesinambungan. Oke. Yang keempat, kalau ada masalah, bukan cari Tuhan, tapi cuma cari solusi dengan maksa Tuhan, jawab doa kita sesuai keinginan kita. Ini yang harus dihati-hatiin. Yang keempat ini yang paling harus hati-hati. Karena kalau ada masalah, semestinya kitanya tuh cari Tuhan. Cuma tanya Tuhan, ini gimana solusinya? Bukan ya cari solusi, maksa Tuhan supaya jawab doa kita sesuai dengan keinginan kita. Yang kelima, virus ini bahaya banget. Pertama, yang kelima ini yang paling bahaya sih menurut aku. Merasa diri paling benar dalam setiap posisi, baik posisi di pekerjaan dan pelayanan. Jadi kalau udah merasa diri paling benar itu susah. Karena ketika kita merasa paling benar, apapun yang dikatakan orang itu salah. Gak ada yang benar kita. Nah, ini yang harus dihati-hatiin sih Bapak Ibu sama saudara-saudara ya. Ini menurut saya hanya baru sebagian virus zombie yang terdeteksi secara umum yang bisa menyebabkan kematian rohani tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, baiklah kita sebelum virus zombie ini menular lebih dalam, gunakan penawar virus yaitu firman Tuhan. Jadi pastikan ketika kita
dari yang 5 tadi yang saya sudah paparkan tadi, kalau itu mulai ada di dalam hidup kita, pastikan kita harus balik ke penawarnya, yaitu firman Tuhan. Karena kalau kita nggak pakai penawar, kita akan makin jauh dan kita akan mengalami yang namanya kematian rohani. Kematian rohani itu nggak kelihatan, bahwa saudara-saudara, nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah efek dari kematian rohani, yaitu kita akan udah males. Ngapa-ngapain aja yang namanya rohani itu udah males deh. Baca firman, ke gereja bahkan. Udah pasti males deh. Jangan kan suruh ke gereja ya. Suruh berdoa aja, yang gak ke gereja tuh malas setengah mati ya. Ingat satu lagi bahwa penawarnya adalah firman Tuhan. Kalau Bapak Gembala selalu bilang yang saya ingat banget cuma satu. Pastikan Yesus selalu bersama kita. Karena ketika ada DNA Tuhan Yesus di dalam hidup kita, percayalah bahwa itu semua akan musnah seiring kita bangun hubungan sama Tuhan. Kenapa sih saya bisa ngomong gini? Karena saya merasa saya sedang mengalami ini. Makanya saya bisa bagiin ini. Dan ini buat saya satu pelajaran. Bahwa seperti Bapak Gembala bilang, jadilah pelaku firman. Kalau aku tahu aku udah mulai terjangkit, terinfeksi, gimana caranya? Gue masih balik lagi. Gak boleh enggak. Karena semakin kita menjauh, semakin kita berusaha melarikan diri dari Tuhan, Tuhan akan sedih sama kita. Ngeliatnya juga, ya Tuhan, kalau kata Tuhan, ya lu jauh-jauh dari gua, lu dekat aja masih ada masalah, gimana cerita lu jauh gitu loh. Tuhan juga serba salah, gua kasih lo berkat, lu nggak jauh, nggak kasih lo berkat, lu minta-minta sama gua, gitu kan? Oke, firman Tuhan terambil di dalam Ulangan 11 ayat 18 sampai 19. Saya ulangi, Ulangan 11 ayat 18 sampai 19 dikatakan bahwa tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan tak haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Artinya ketika taruh itu sebagai lambang di dahi, kita akan selalu mengingat di tangan itu ada kekuatan. Ketika firman Tuhan ada di tangan kita, ada kekuatan yang Tuhan kasih. Oke? Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Artinya adalah gini, dalam setiap momen perhatikanlah firman Tuhan. Pastikan firman Tuhan itu melekat dalam hidup kita. Saya mau menjadi pelaku. Makanya pastikan saudara-saudara, Bapak Ibu, pastikan Anda menjadi pelaku yang benar. Karena ketika Anda menjadi pelaku, virus itu akan lenyap. Terima kasih. Biarlah firman hari ini menjadi kekuatan dan rema buat kita. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat setiap hal yang Tuhan kasih, Tuhan ingatkan buat kami. Biar ini boleh menjadi rema yang luar biasa buat kami. Dan satu hal Tuhan, jangan jadikan kami seorang yang katanya anak Tuhan, yang menjadikan doa itu hanya sebagai mantra, di mana kami hanya mau jawaban dari Tuhan, jawaban dari Tuhan itu atas kehendak hidup kami sendiri. Kami tidak mau, tapi kami mau biar doa itu hasil dari jawaban doa kami adalah hasil dari apa yang Tuhan mau kasih sama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Biar Tuhan pimpin hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.